Hai dan welcome to Autonet Max. Kembali dengan Audi. Tunggu, tak buka dulu ya. Nah, kali ini kita kebagian nge-review satu mobil yang sebenarnya kita udah pernah review first impressionnya, si XL7. Jadi first impressionnya udah ada di video ini. Tapi kali ini kita nggak review first impression lagi, kita akan review sedikit mengenai drivingnya. Dan lebih spesial lagi, kita akan coba ini mobil di 3 alam yang berbeda. Jalan raya, jalan tol, sama jalan pegunungan. Karena SUV kan, SUV masa nggak dibawa main tanah? Mau tahu impresinya? Check it out. Oke, untuk detail desain sebenarnya kita udah pernah bahas banyak banget di first impression reviewnya. Cuman mungkin kita bahas dikit aja sekarang di sini. Jadi desainnya dia kelihatan lebih jangkung, lebih tinggi, cupnya lebih tinggi juga, kelihatan bold gitu ya. Dan yang gue suka nih, dia nambahin ground clearance. Jadi kalau ngaku-ngakunya SUV harusnya punya ground clearance yang mumpuni. Di tempat-tempat kayak gini ntar kita akan coba seperti apa. Tapi overall, kalau dilihat dari depan, apalagi 3/4, dia kelihatan seperti mobil yang berbeda. Tapi kalau kalian lihat dari sampingnya, apalagi dari belakangnya, ini kelihatan sama persis kayak R3 yang merupakan basisnya. Nah, ada satu hal lagi sebenarnya yang gue mau bahas dari si elemen desainnya, yaitu kalau mobil-mobil SUV itu biasanya penting itu nggak hanya ground clearance. Orang bilang ground clearance, nggak harus itu aja sebenarnya. Ada yang lebih penting lagi, yaitu approach angle dan departure angle. Departure angle sama approach angle itu adalah sudut yang dibentuk dari sisi bagian bawah si bumper depan dan bumper belakang terhadap titik roda kontaknya. Kalau ground clearance yang tinggi tapi ini bumpernya kurang nganga ke atas gitu loh, di bawah sini waktu dia ngangkat gini gasruk juga. Begitu juga depannya. Kalau ground clearance tinggi, depannya terlalu pendek, begitu dia nanjak ketemu tanjakan pertama kali, dia gasruk juga. Soalnya ada juga MPV yang ngaku-ngaku SUV, itu gasruk terus, biarpun ground clearance-nya konon katanya paling tinggi. Harusnya ini enggak. Nanti kita coba di driving-nya. Langsung driving aja yuk. Oke, sekarang kita lagi nyetir si XL7 ini. Impresi pertama, duduk dulu kali ya. Duduk, ya khas sebuah LMPV. Jadi kaki nggak sampai kayak sedan banget, tapi lumayan sigap juga. Posisi duduk agak tinggi karena dia juga mobilnya juga ground clearance agak tinggi, jadi kesannya agak tinggi, lebih commanding lah istilahnya. Satu yang gue mau sorot adalah pilar A-nya. Jadi pilar A-nya nih cenderung agak tebel, plus spionnya juga agak gede, ditambah talang air yang bikin ini tuh benar-benar jadi blind spot banget. Tapi berapa kali waktu jalan ke sini tuh kan, lekak-lekuk gitu, motor toto set nongol gitu aja. Ya masukan sih buat Suzuki. Tapi di luar itu posisi duduk masih enak, masih nyaman. Setir juga yang gue suka nih, setirnya tuh kayak comfort banget dipegangnya tuh, bener-bener pas ngeplak banget gitu. Dengan beberapa kontrol kayak audio mode-nya segala macam itu bisa kita jangkau dengan mudah di tombol sini. Terus phone juga di bawah sini, jadi gampang lah, relatif lebih gampang, tinggal begini doang. Udah kayaknya ya posisi duduk ya. Kita bahas suspensi aja ya. Nah, suspensi karena dia tidak ada perubahan dari si R3 yang merupakan basisnya, jadi gue bisa bilang ini suspensinya mirip banget. Mirip dalam artian dia masih tetap empuk, dia nyaman. Ya kalian tau lah, bisa dibilang salah satu LMPV paling nyaman itu si R3. Nah, si XL7 ini mengambil keuntungan atau positifnya dari si R3 yang menjadi basisnya. Jadi dia tuh cenderung nyaman. Nah, di jalanan biasa kayak gini, ini mobil sih benar-benar bisa dipakai harian banget ya. Jadi kayak pothole curb gini dilewatin dengan nggak terlalu gimana banget, kayak tep gitu. Cuman mungkin kekedapan kabin bisa lebih diimprove lagi karena gua agak terganggu sama suara angin dari sini. Mungkin kalau kenceng nanti kita coba ya, lebih kerasa lagi kayaknya suara anginnya. Tapi di luar itu ya ini tetap masih masih nyaman lah buat dipakai harian. Gue mau highlight dikit tentang si steeringnya ya. Jadi ekspektasi gue tuh begitu ngeliat speknya dibandingin si R3 yang jadi basisnya, itu dia punya ban yang lebih lebar papaknya, diameternya lebih besar, dan profilnya lebih tipis. Jadi otomatis harusnya handlingnya lebih bagus. Tapi begitu kita coba langsung nggak signifikan apa gimana gitu loh, susah ngerasain handlingnya bedanya segimananya.
mungkin dikencang itu bisa lebih kerasa kali ya. Tapi kalau di jalanan biasa ini setirnya tetap khas Suzuki. Jadi dia inputnya ya bobotnya oke lah, nggak sampai gimana banget, tetap ada bobotnya, cuma emang nggak linear banget, bobotnya nggak makin memberat. Terus akurasinya juga masih bisa dibilang lumayan, karena begitu kita gerakin ini dia ada jeda dikit tapi masih masuk lah. Intinya sih ini mobil yang disetup untuk bukan untuk entusias, lebih ke untuk daily driving atau penggunaan sehari-hari. Karena memang karakteristiknya cenderung untuk comfort daripada sport. Biarpun dia pakai sporty body kit di bagian belakangnya. Nah, di R3 ini juga kita dapat satu fitur baru ya. Jadi kaca spion tengahnya ini udah kamera, jadi dia bisa ngeliat ke belakang, bisa ngeliat ke depan, dan dia berfungsi sebagai DVR atau digital video recording. Jadi begitu kita nyalain mesin, ini mobil, ini kaca spion pinternya, smart mirrornya ini akan langsung merekam kondisi di mana yang kita bisa setting. Jadi mau ngerekam ke depan, merekam ke belakang juga bisa. Dan itu bisa berguna banget kalau kita lagi jalan jauh ya. Kalau ada amit-amit accident atau apa gitu, kita bisa lihat ada buktinya nih siapa yang salah gitu kan ibaratnya. Biasanya kan suka begitu orang ngotot. Tapi overall kembali lagi ya, gue suka banget sama fitur ini. Kenapa? Karena kalau lu penuh orang di belakang sini nih, biasanya kaca spion biasa itu kan ketutupan, itu cuma bisa ngeliat kepala orang. Kalau pakai ini karena letak kameranya di bagian belakang, di bumper, jadi nggak bakal ada unobstructed view, atau pandangannya itu benar-benar nggak keganggu sama orang-orang yang duduk di baris kedua atau baris ketiga. Ini berguna banget. Oke, itu impresi di jalan biasanya. Sekarang kita mau coba bawa ke jalanan yang jelek. Dan untungnya cuaca udah mulai nggak musim hujan ya. Udah mulai kering, kalau kagak hancur jalanannya. Tapi ya, udara kering gini juga bikin panas. Tapi untungnya sih di mobil ini kaca film bawahannya. Jadi kalau kalian beli mobil ini, semua varian XL7 itu kalian dapat kaca film standarnya Solar Guard. Ini benar-benar membantu banget deh. Kalau kondisinya panas kayak gini tuh, dalam jadi lumayan adem. Dan AC juga nggak usah kenceng-kenceng banget. Lagian juga kan kaca filmnya juga udah made in USA. Oke, ini sekarang kita kondisinya nanjak nih, terus twisty gitu. Jadi kita ada di daerah Hambalang, terus jalanan agak naik-naik, dan ya untungnya biarpun mesinnya nggak terlalu tinggi powernya ya, tapi torsi sih lumayan ada lah. Ini RPM 2000-3000 pakai automatic, kecepatan 30-40 nih masih bisa stabil nanjak dan nggak terlalu kehabisan napas. Di dalam mobil 2 orang doang. Kalau penuh sih mungkin lebih ngos-ngosan dikit sih, tapi ya overall ini masih oke lah kalau buat dipakai ke puncak atau ke jalan-jalan yang lebih twisty dan lebih nanjak-nanjak. Nah, kalau kalian merasa kayak abis napas banget ya, kalian turunin aja sih sebenarnya sih ke 2 atau ke L tuh. Jadi lebih ada power lagi buat untuk nanjak. Cuman emang kalau twisty sama nanjak kayak gini seruan pakai manual. Kayak lebih bisa ngatur torsinya gitu, lebih enak gitu ya. Nah, kalau untuk pengeremannya, ini gimana ya remnya? Nggak separah merek Jepang satu lagi sih. Cuman ini lumayan agak dalam. Terus tuh kayak dalam baru gigit gitu loh. Dan kalau ditekan bener-bener banget, kayak apa ya namanya ya? Nggak langsung gigit gimana gitu. Nggak separah merek sebelah. Tapi jujur aja gue lebih prefer yang lebih linear sih. Apa namanya? Gradual lah pengereman aja. Kalau tol dikit ngerem, kalau tol lebih dalam lagi ngerem lebih pakem lagi. Kalau ini agak lo harus ngira-ngira dikit. Untungnya mobilnya nggak terlalu berat. Jadi MID-nya si XL7 ini lumayan canggih ya. Waktu itu gue pernah kasih unjuk. Ini pas lagi kita jalan, kita cobain. Ini ada average fuel economy, lihat itu 13,1, rata-ratanya berapa. Terus ini kayak apa ya, waktu kita mengemudinya. Terus ini juga sama driving time. Tadi kayaknya efisiensinya sih. Lalu ini jam. Serius ini jam. Kita jadi hampir jam 12 siang. Terus, nah ini motion. Jadi kalau kita tekuk ini, nggak sampai. G-nya itu harusnya tengahnya tuh gerak. Tapi kalau misalnya kita ngerem nih ya, itu pasti dia ngerem mendadak gitu misalnya. Ini pasti G-nya dia gerak. Tuh kan, gerak ke depan motionnya. Jadi ini G sensor, kayak mobil-mobil racing.
Nextnya ada torque sama powernya. Jadi kalian bisa lihat power baru kepake segini, torque-nya udah kepake sekitar sepertiganya atau setengahnya. Lumayan menarik juga sih ngeliat ini. Jadi kayak apa ya namanya, driving dynamics-nya kalian bisa lihat dari sini. Ini akselerasi tuh. Akselerasi gue halus men. Tuh. Kalau kita brake nanti kelihatan brake-nya segimana. Lalu kalau kita akselerasi lagi kelihatan juga. Ini real time ya. Andai ada data logger, ininya bisa direkam semua nih, keren banget. Oke, ini ganti. Nah, kembali lagi. Itu kira-kira MID-nya si XL7 yang tidak ada di R3. Canggih juga ya. Oke, sebuah SUV kan punya karakter harus kuat di jalan jelek ya. Gimana karakternya si XL7 ini kalau di jalan jelek? Nah, kebetulan ini kita masuk ke pelosok nih, jalanannya lumayan banget tuh. Wah, tuh lumayan banget nih. Dan dengan ban yang lebih besar, ringnya, efek sampingnya adalah dia kerasa lebih ngejejek dan kayak lebih kerasa dikontrol ya kalau di jalanan jelek kayak gini. Dan positifnya si suspensinya, dia juga masih bisa meredam dengan cukup baik. Contoh bump kayak gini atau tanyakan tuh, dia masih bisa meredam dengan cukup baik. Biarpun memang bodinya tuh main banget sih, kerasa banget. Nah ini pas turunan, nah. Dan yang gue sukanya lagi, ground clearance-nya juga cukup tinggi. Jadi dia nggak gasruk, nggak mentok. Plus approach angle sama departure angle-nya juga cukup baik. Jadi kita kayak tanjakan-tanjakan gitu juga nggak pernah gasruk depan dan belakangnya. Soalnya beberapa LMPV yang dikasih apa namanya crossover styling gitu tuh biasanya suka gasruk-gasruk depannya malahan. Ground clearance tinggi tapi depannya gasruk, sama aja bohong. Ini untungnya kagak. Oke, sekarang kita bahas sedikit impresinya di tol. Ini kesempatan langka nih, biasa kita cuma di jalanan biasa. Ini kali ini kita di gunung, di tol, di jalan biasa. Kita gali impresinya. Jadi, seperti tadi gue bilang, di jalanan gunung, suspensi yang nggak berubah ini, dia tetap empuk, itu ngeredam dengan baik banget ya, untuk di jalanan gunung. Tapi gimana kalau di tol? Nah, kalau menurut gue justru ya, dengan kombinasi suspensi empuk, ban napaknya lebih lebar, yang artiannya harusnya dia lebih ngegrip. Bener, dia lebih ngegrip. Ini mobil malah menunjukkan apa ya namanya, kekurangannya di tol ini. Kenapa? Gini, yang gue rasakan ya, mobil ini tuh kerasa napak, tapi buntutnya tuh kayak lari-lari, kayak limbung gitu loh. Nih, kayak goyang-goyang gitu. Kenapa? Dia tuh empuk, tapak gede, kontaknya lebih banyak ke jalan. Dia, lu kerasa pede sini jalan cepet, pede sih. Cuman buntut tuh kayak bawa leather frame gitu loh, jadi kayak goyang-goyang sendiri, nggak kayak monokok, jadi kayak kurang kaku. Ini akibat dari dia ground clearance tambah tinggi, bodinya secara keseluruhan lebih tinggi, center of gravity-nya juga jadi lebih tinggi, tapi suspensi dia nggak bikin kaku. Jadi akhirnya mobil begitu dalam kondisi kenceng kayak begini, dia tuh tendensinya begini-gini. Agak nggak enak sih, jujur aja sih. Mungkin masukan sedikit ya buat Suzuki ya. Kalau mau profilnya seperti ini, maksudnya dibikin apa namanya, tapaknya lebih lebar, bannya lebih gede, segala macem, suspensinya dibikin kaku dikit aja, biar impresi di tolnya ini jadi jauh lebih enak, jadi mobil jauh lebih stabil. Nah, impresi engine lah kita ngomongin sekarang. Impresi engine di tol, ya jujur aja untuk cari performa, mesin XL7 ini bukan yang terbaik ya, balik lagi ya, tapi dia punya efisiensi yang bagus. Nih average dari kemarin kita geber-geber 13,7, bagus banget. Cuman begitu di tol ini kecepatan 80-90, kita kick down, pindah jalur dikit, ini dapat 120-an lah, not bad. Tapi ya memang balik lagi bukan performa terbaik di kelasnya. Cuman ya kembali lagi lah, LMPV kalian banyak cari untuk efisiensi, bukan buat kebut-kebutan.
Dan begitu dari kecepatan 100-an begini, ini suara lumayan, intrusinya lumayan kerasa, terutama dari bagian sini ya. Lumayan kenceng suara anginnya. Suara ban juga agak-agak gruk-gruk-gruknya kedengeran juga sih. Ya kembali lagi, impresinya agak mengecewakan gue di jalan tol. Enakan bawa di gunung atau jalan yang biasa sih. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulan si driving impression XL7 ini. Jadi kita bikin kesimpulannya di mobil aja ya. Karena kita lagi berusaha menggalakkan hashtag nggak di rumah aja, tapi di mobil aja. Jadi kalau jalan kemana-mana mendingan di mobil aja, nggak usah keluar-keluar. Drive thru aja semuanya. Nah sebenarnya si XL7 ini adalah package yang lebih komplit daripada si R3 yang menjadi basisnya. Jadi dia punya kenyamanan mirip dengan si R3. Dia punya ground clearance yang lebih baik. Dia punya kemampuan off-road, tanda kutip ya, light off-road yang lebih baik daripada si R3. Jadi untuk berbagai macam kondisi ini lebih suitable. Biarpun memang dinamisnya di jalan tolnya tuh nggak sebaik si R3. Dan e-mirrornya ini biarpun bagus, jujur ini berguna banget. Ya kembali lagi, ini package yang lebih bagus dan cocok untuk kondisi Indonesia saat ini. Oke, thank you kalau udah nonton. Klik like kalau suka video ini, subscribe kalau belum subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk tahu notifikasi video-video terbaru dari Autonet Max. Sekali lagi, stay safe di rumah aja atau di mobil aja. Audi sign off. Bye. Dalam kondisi yang seperti sekarang ini, kami syuting mencari tempat yang sepi, mengerjakan 2 video mobil sekaligus dengan 2 host dan 1 orang kameramen. Nanti pindah dulu, jangan kontak gue dulu ya, biar gue ngomong. Kasih aba-aba kalau gue udah harus mulai. Begitu gue jalan, gue recording ya. Jalan aja, jalan. Ya, mohon ditunggu sebentar ya, sedang ada pembayaran, terima kasih. Ya. Makan jauh-jauhan. Hostnya 2. Kayak orang ngambek jauh-jauhan. Hostnya 2, krunya 1 doang.